Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga. Perkenalkan, nama saya Aditya Muhammad. Perkenalkan, nama saya Davina Tianti. Perkenalkan, nama saya Radit Gracia. Perkenalkan, nama saya Ratu Saparita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pemanasan global dan dampak terhadap lingkungan, Khususnya disebabkan oleh polusi udara di kota besar seperti Jakarta. Pemanasan global adalah kondisi di mana suhu bumi mulai meningkat dikarenakan gas rumah kaca mulai menumpuk di atmosfer. Nah, masalah seperti ini sudah kita rasakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, cuaca yang lebih panas, udara yang tidak sehat, dan juga perubahan iklim yang tidak menentu. Salah satu penyebab utama pemanasan global adalah polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan pribadi. Oleh karena itu, di video ini kami akan membahas pentingnya transportasi umum sebagai salah satu solusi untuk membantu mengurangi polusi udara. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya jumlah gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 di atmosfer bumi. Gas tersebut berasal dari berbagai aktivitas manusia, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Di kota besar seperti Jakarta, setiap tahunnya kendaraan semakin meningkat. Banyak masyarakat lebih ingin menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi umum. Akibatnya jalan menjadi macet dan lebih berasap. Pembakaran bahan bakar pada kendaraan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas tersebut dapat menahan panas di atmosfer bumi dan menyebabkan pemanasan global. asap kendaraan juga mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida dan karbon dioksida yang dapat mencemari udara. Semakin tinggi polusi udara, maka semakin besar dampaknya terhadap pemanasan global. Pemanasan global memberikan banyak dampak terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Salah satu dampak yang terasa adalah meningkatnya suhu udara. Cuaca sekarang terasa lebih panas dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Selain itu, pemanasan global juga menyebabkan perubahan iklim yang tidak menentu. Curah hujan menjadi tidak stabil, yang menyebabkan banjir dan juga kekeringan. Polusi udara juga berdampak bagi kesehatan manusia. Masyarakat yang sering terkena polusi udara dapat mengalami gangguan pernafasan. Contohnya seperti batuk, sesak napas, dan juga iritasi tenggorokan. Anak-anak dan lansia merupakan kelompok yang sangat rentan terkena dampak tersebut. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, maka kualitas lingkungan dan juga kesehatan masyarakat bisa menurun. Salah satu cara untuk mengurangi pemanasan global adalah menggunakan transportasi umum. Transportasi umum dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan sehingga polusi udara juga dapat berkurang. Contohnya, kriminal kalideras. Banyak masyarakat menggunakan bus dan angkutan umum untuk berpergian. Menjaga kualitas lingkungan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Pilihan transportasi dan kepedulian terhadap lingkungan dapat memberikan dampak positif bagi masa depan. Jika lebih banyak orang menggunakan transportasi umum, maka kemacetan dan emisi buang gas akan berkurang. Pemanasan global merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh semua orang. Jika kita tidak menjaga lingkungan mulai dari sekarang, maka dampaknya akan semakin besar lagi kehidupannya di masa depan. Dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, lingkungan yang lebih bersih dan sehat dapat tercipta. Mari bersama-sama menjaga bumi agar tetap nyaman untuk generasi mendatang. Halo semuanya, hari ini kami sedang menuju ke salah satu ikon Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tempat ini selalu ramai dan menjadi favorit untuk berolahraga, berkumpul, atau sekadar menikmati suasana kota. Namun di balik kemegahan kawasan ini, ada tantangan yang masih dihadapi kota besar seperti Jakarta, yaitu polusi udara. Padatnya lalu lintas kendaraan bermotor dan tingginya aktivitas perkotaan dapat memengaruhi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Kualitas udara merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi lingkungan suatu wilayah. Contohnya di kota besar yaitu kota Jakarta, tingginya aktivitas transportasi dan kegiatan perkotaan memberikan pengaruh terhadap kondisi
polusi udara yang dihirup masyarakat setiap harinya. Berdasarkan data pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISMU yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2025, menyatakan bahwa beberapa titik di DKI Jakarta memiliki kualitas udara yang tidak sehat dalam periode tertentu. Salah satu titik pemantauan tersebut berada di Bundaran HI, sebagai pusat aktivitas manusia dan lalu lintas yang padat. Kawasan ini menjadi gambaran bagaimana aktivitas manusia dapat memengaruhi kualitas lingkungan di sekitarnya. Kondisi kualitas udara yang menurun tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Ketika emisi bertambah, panas yang seharusnya dipantulkan kembali ke ruang angkasa akan dibiarkan terperangkap di atmosfer bumi. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penggunaan transportasi umum, pengurangan emisi, dan peningkatan ruang terbuka hijau. Kualitas udara dapat dijaga sehingga dampak pemanasan global yang diminimalkan untuk generasi yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.